Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Eh, para pembelajar dan pengajar sadaran diri. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kehidupan kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allah. Ya, teman-teman mungkin ada pertanyaan atau materi bisa japri ya, bisa kita bahas di CDW pagi. Monggo Kang. Om, kalau misalnya daily reflection udah selesai, mungkin Iya. bagusnya kita baca buku TBP-nya itu Letting Go ya, Boleh, boleh, boleh. Itu yang bagus. promosi nih, biar banyak yang ikut. Siap, siap, siap. Teman-teman setuju nggak kalau kita baca buku Letting Go untuk acara TBP? Ya pasti setujunya lah. Hah? Pasti setujunya. Ya, belum tentu lah. Coba, 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 coba. Ayo kalau lebih dari 100. 40, ini kan dari 200 ya. Kalau ada yang tulis setujunya minimal 40, kita gas. Cek, cek. Ini kan udah mau selesai dia. Ini kan tinggal udah Oktober 13, berarti ya 2 bulan lagi. Atau buku Hawking yang lain gitu, asal jangan Power Force. Soalnya Power Force mau dibedah khusus. Wah, udah tembus 40 Kang. Iya, iya. Oke, sekarang kita masuk ke Oktober yang ke-13 ya. Aduh, ini gatal hidungnya. Pagi ini kita bahas soal personal judgment ya. Jadi penilaian pribadi. Jadi personal judgment itu didasarkan pada persepsi. Pada persepsi yang diperkuat oleh keyakinan dan pemrograman sebelumnya. Yang semuanya dipertahankan oleh imbalan energi negatif dari ego gitu ya. Jadi hati-hati dengan personal judgment itu. Ego benar-benar menyukai penderitaan karena merasa diperlakukan tidak adil, harus menjadi martir, merasa disalahpahami dan menjadi korban tanpa akhir dari berbagai lika-liku kehidupan. Akibatnya ego mendapatkan kepuasan yang sangat besar, bukan hanya dari posisionalitas itu sendiri, tapi juga dari simpati, rasa kasihan pada diri sendiri, perasaan berhak, merasa penting dan atau menjadi pusat perhatian gitu. Di mana diri sendiri menjadi pahlawan atau pahlawati dalam melodrama tersebut gitu ya. Jadi ya personal judgment kan datang dari apa ya? Kurangnya kontemplasi. Kurangnya kontemplasi untuk membedakan mana saya
saya sebagai orang kami ya, mana konteks aku gitu ya. Dia kurang kontemplasi di situ. Badan, kemudian jiwa kan. Ada pemikiran, ada perasaan. Nah, ego itu merasa aku itu ya saya gitu. Aku sama dengan saya. Makanya nggak perlu ada kontemplasi karena sudah mutlak, sudah absolut. Satu jenis aku itu gitu. Makanya kemudian tuh untuk mengatasi sifat ego harus mawas dengan uh, pertanyaan what am I gitu ya. What am I? Harus mawas. I itu kan bisa konteks D3, konteks D4, konteks D5, D6, D7, D8, D9, D10. Ya kan? Jadi selalu bisa sebelum personal judgment itu, sebelum dilontarkan kepada orang lain itu mestinya bisa dikoreksi. Dengan cara ditulis dulu di jurnalnya, lalu kemudian diperiksa omongan yang keluar dari mulut saya ini, itu omongan dari konteks aku dimensi berapa. Itu selamat itu. Itu cara berpikir dimensi keenam. Omongan, tulisan yang keluar dari mulut saya ini, lisan yang keluar dari apa omongan yang keluar dari lisan saya ini, itu omongan dari konteks aku dimensi keberapa. Kalau terbiasa kontemplasi seperti itu nanti insya Allah saya itu selamat dari konteks ego gitu. Saya selamat dari konteks ego. Masalahnya kan adalah ego itu merasa sudah absolut. Sudah paling benar. Hanya ini yang paling benar. Nggak ada kebenaran lain. Gitu. Dan begini, membaca D3, D4, D5, sampai D10 itu memang ini harus hati-hati gitu. Secara ontologis, ya, secara ontologis itu apa adanya, secara hakikat apa adanya. Sebenarnya perbedaan antara D3, D4, D5, D6 itu hanya pada sedikit atau banyaknya. Sedikit atau banyaknya cahaya. Ya, tuh. Jadi D3 itu bukan lebih rendah dari D4, dia mesti disebut lebih sedikit cahayanya dibanding dengan D4. D4 itu lebih banyak cahayanya gitu. Jadi tidak ditempatkan sebagai apa lebih tinggi, lebih rendah. Tapi lebih tinggi, lebih rendah itu juga bisa digunakan asalkan dia apa namanya sebagai hierarki perkembangan. Tapi kalau sebagai hierarki perkembangan itu berarti sudah pada saya gitu. Jadi konteks aku pada dirinya sendiri, ya, konteks aku pada dirinya sendiri itu
bukan soal lebih tinggi, lebih rendah. Tapi soal sedikit banyaknya cahaya di konteks itu gitu. Sedikit banyaknya pengetahuan yang benar, pengetahuan yang palsu pada konteks itu. Itu kalau konteks aku pada dirinya sendiri. Maksudnya konteks aku pada dirinya sendiri itu gini. Konteks aku pada dirinya sendiri itu hanya di sini posisinya. Tapi kalau konteks aku itu sudah mulai masuk pada saya, maka itu bisa digunakan lebih tinggi, lebih rendah, tapi bukan sebagai hierarki kuasa, tapi hierarki perkembangan. Ini udah masuk pada saya. Maka di situ bisa diukur lebih tinggi, lebih rendahnya. Ya kan? Itu sebagai hierarkis evolutif. Boleh boleh hierarki evolutif itu ya memang membutuhkan taksonomi yang lebih tinggi, yang lebih rendah. Tapi sebenarnya kalau pada dirinya sendiri dia unik. Dia unik. Ya kan dia unik. Tapi kalau sudah pada saya dalam hierarki evolusi ya boleh dipasang lebih tinggi. Lebih tinggi kualitas hidupnya. Ya kan? Lebih tinggi itu lebih tinggi ekspresinya. D4 itu lebih tinggi ekspresinya dibanding D3 kalau mau, tapi itu pada saya gitu loh. Pada saya. Tapi kalau pada dirinya sendiri itu enggak bisa lebih tinggi lebih rendah, dia hanya unik bahwa D3 ya bukan D4. D4 ya bukan D5, cara bacanya gitu. D5 itu bukan D3. Oke. Jadi untuk kita mampu selamat dari kuasa ego, dalam hal ini itu terutama personal judgment, itu kita mesti hati-hati. Kita mesti terbiasa what am I gitu. Jadi ketika kita terbiasa what am I, maka omongan itu hanyalah suatu pengungkapan dari kesadaran diri tertentu. Omongan itu hanyalah uh, uh, pengungkapan dari konteks aku tertentu melalui saya gitu kan. Dia menjadi self talk masing-masing gitu. Dan nggak apa-apa misalnya kok saya menyadari pada saya itu ada konteks D3, nggak apa-apa. Jangan dipertahankan, waduh saya malu, enggak. Itu suatu pengungkapan konteks D3 ya memang begitu. Kalau D4 ya memang begini, D5 memang begini gitu. Jadi jangan dianggap D3 itu lebih rendah dari D5. Ya kan? Tapi itu diterima sebagai suatu jenis konteks aku. Seperti itu.
Seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi justru sebenarnya tidak menjadi masalah kalau ragam konteks aku ini dipahami suatu pengungkapan. Menjadi masalah kalau pengungkapan ini ditransaksi. Transaksi itu dikomunikasikan dari A ke B. A di situ bisa berbahaya. Jadi kalau mau membahas pengungkapan konteks aku, biarin aja apa adanya. Nggak usah ada asumsi itu D3 lebih rendah, tapi D3 itu bukan D4, gitu aja. Itu kan pemahaman ontologisnya begitu, bahwa D3 bukan D4, D4 bukan D5. Nggak usah, nggak usah dipahami D3 itu rendah, masuk neraka, temannya setan. Ya, nggak usah. Tapi D3 bukan D4. Dengan begitu kita akan longgar. Kita akan inklusif pada semua konteks aku. Tidak mengeksklusifkan yang D10. Tetapi kalau sudah berbicara dampak, ya toh, dampak dari setiap konteks, tentu di situ ada dampak yang lebih tinggi pada perbaikan, ada dampak yang lebih rendah pada perbaikan. Di situ ya apa? Jadi lebih tinggi lebih rendah itu biar dia pikirin sendiri bahwa saya itu akan ditempatkan di konteks aku yang dimensi berapa dalam hal misalnya ya dalam hal intelektual, dalam hal finansial, itu biarkan dia pilih sendiri dampak dari konteks aku itu. Tetapi konteks aku itu sendiri itu bersifat inklusif. Inklusif itu ya 3 bukan 4, D4 bukan D5, itu namanya inklusif. Seperti itu. Jadi ada sifat inklusifnya. Dan sebaiknya memang kita biar tidak sakit hati itu inklusif saja gitu. Itu misalnya saat di Kopio, lihat saja itu D3 gitu. D3 juga pada ini, tidak usah dianggap D3 itu harus diserang, harus dimusuhi, harus dibacok kepalanya, jangan. Harus dicekik lehernya, itu jangan gitu. Jadi situ kita belum menerima sifat inklusif dari setiap konteks aku. Bahwa D3 itu bukan, ya memang itu bukan, itu D3 tuh, bukan D5. Ya sudah. Jadi konteks ego itu butuh diterima, butuh diakui, butuh dicintai. Artinya perlu diperlakukan secara inklusif. Ya, dia hanya spektrum kan? Spektrum. Bahwa warna merah tidak lebih rendah dari warna putih. Gara-gara bendera Indonesia dipasang merah di atas, putih di bawah. Ya enggak. Jadi warna putih tidak perlu merasa minder. Karena bendera merah putih. Karena ada bendera Monaco kali ya. Itu putih di atas, merah di bawah. Dan gitu. Yang susah itu adalah kita melihat konteks aku ini sebagai inklusif. Itu susah. Karena kita terbiasa, kalau inklusif itu semua ada. All being, semuanya itu ada, dan semua itu berpotensi hadir pada saya, gitu kan.
Tetapi memang dampaknya pada saya itu ada yang lebih rendah menghasilkan perbaikan, ada yang lebih tinggi menghasilkan perbaikan. Itu namanya sifat evolutifnya gitu ya. Konteks evolutif dari setiap jenis aku. Gitu. Biar kita nggak jatuh pada personal judgment. Biar tidak menakutkan D3 itu. Gitu. Hati-hati D3 loh. Nanti dilihat Bang Aswar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya judgment itu datang dari pengkondisian. Dan personal judgment itu bukan persepsi objektif, ya, tetapi itu sudah melalui filter pengalaman sebelumnya, keyakinan, emosional, pengkondisian emosionalnya, dan narasi, ya, narasi tertentu. Jadi personal judgment itu di dalamnya ini bukan bukan objective perception gitu. Objective perception. Harusnya kan minimal itu objective perception. Tetapi personal judgment itu adalah perception berbasis prior programming. Pengkondisian sebelumnya. Pengkondisian sebelumnya mungkin kita melihat D3 itu buruk. Harus dilawan, harus dihancurkan. Nah, itu tidak begitu. Ego itu bukan dihancurkan. Ego pada saya itu bukan dihancurkan, tapi dilampaui. Nah, kita kan terminologi selama ini, itu terminologi kita itu terminologi perang, gitu kan? Terminologi duel. Itu justru ego yang melihat kita harus duel dengan setan, gitu kan? Jadi dari duel menjadi deal. Ya, jadi jangan narasi duel dipakai lagi. Dari duel menjadi deal. Kita deal. Sepakat bahwa memang ada konteks D3 itu sebagai suatu posisi spiritual. Itu bukannya dihancurin, nggak bisa kamu hancurin. Semakin kamu hancurin, semakin kuat dia. Ego itu butuh diterima, butuh diakui. Dan sifat menerima, mengakui, itu bukan lagi sifat ego gitu. Ya, tapi kalau kamu lawan, duel, hancurkan. Nah, itu semakin kuat egonya gitu. Narasinya itu narasi, jangan narasi duel. Nah, itu kadang-kadang kita masih membawa narasi dari zaman penjajahan. Hidup atau mati gitu. Enggak gitu-gitu. Ya, atau ganyang, bunuh, itu narasi perang gitu. Itu justru narasinya ego gitu. Harus ada pengakuan pada semuanya gitu. Bahwa D3 bukan D4 bukan D5. Seperti itu. Jadi itu cara melampaui ego itu tidak melawannya. Tidak menerapkan narasi duel. Tapi ya, oke, ada memang ini konteks ego. Tidak perlu malu juga. Kalau melihat saya itu digerakkan ego memang ada itu gitu ya. Paling ya dicandain nggak nyangka ya. Nggak nyangka gimana. Wong itu ada dalam tabel konteks aku gitu. Yang menjadi soal kalau itu dominan pada saya. Lah itu biarkan itu menjadi kontemplasi personal.
biarkan itu menjadi kontemplasi subjektif saja. Tidak diurus oleh orang lain. Nah itu kadang-kadang orang tua nggak sabar di situ. Oh anaknya masih suka dengan ego kok. Kamu harus tercerahkan, itu ribut. Jadi dia membutuhkan kelembutan. Kelembutan hati itu ya suatu pengakuan tahapan gitu. Suatu pengakuan tahapan. Seperti itu. Dan memang biar orang lain tuh nggak boleh ngurus. Nggak boleh ngurus konteks aku pada saya. Selama itu tidak berdampak pada saya. Kalau berdampak, urus. Nah, masalahnya anak-anak ini, dia nggak mau diurus konteks akunya pada saya, tapi jajan minta terus. Nah, itu urus. Ya kan, kalau berani itu nggak usah minta jajan. Kamu jalani saja konteks aku D3-mu itu pada dirimu, tapi beban hidupmu. Nggak usah bebani ke orang tua, itu baru. Tapi konteks akunya kamu bebas milih, akibatnya suruh mama yang tanggung. Wah, itu menjadi masalah sosial itu. Ya kalau kamu bisa memilih, punya hak untuk menentukan konteks aku yang mana yang mendominasimu, usahakan juga kamu harus bertanggung jawab atas dampak konteks aku itu pada dirimu. Ya kan? Ya harus seperti itu. Jadi kamu punya hak, tapi kamu punya kewajiban gitu. Kewajibanmu adalah menjalani konsekuensinya. Jangan kamu suruh mamamu yang menjalani kewajiban dari konsekuensi hakmu. Kan kamu punya hak untuk memilih konteks aku mana yang mendominasi dirimu. Itu hakmu tuh. D3 terserah. Tapi kamu punya kewajiban untuk menjalani konsekuensinya juga. Jangan suruh orang lain yang menjalani konsekuensi, yang jangan kamu wajibkan orang lain untuk menjalani konsekuensi dari hakmu. Kan gitu. Kalau hakmu itu mulai menyentuh orang lain, oh kamu harus berhadapan dengan orang lain gitu. Kan gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam bisa lanjut FT, Kang? Nggak bisa. Oke. Siap. Kayaknya flu ini. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Bagi teman-teman yang mau menyimak ulang program, bisa simak di channel Evolusi Jiwa ya. Jangan lupa ada pertanyaan atau tema-tema yang perlu dibahas. Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.